Mereka mengatakan bahwa cinta itu buta, tetapi mungkin cinta hanya memiliki penglihatan yang sangat selektif. Ini adalah pertanyaan yang perlu kamu renungkan. Jika seorang wanita benar-benar mencintaimu, bagaimana kamu mengetahuinya? Saya tidak berbicara tentang pelukan saat menonton Netflix, kartu ulang tahun, atau hal-hal manis yang dapat kamu tiru dengan bantal pemanas dan langganan Hallmark. Saya berbicara tentang jenis cinta yang mengubah dinamika emosional seorang wanita, jenis cinta yang mengatur ulang perabotan emosionalnya tanpa ia meminta izin atau bahkan menyadarinya. Ini adalah hal yang seringkali tidak diungkapkan kepada kamu. Ketika seorang wanita benar-benar mencintaimu, ia tidak hanya menunjukkannya, tetapi ia juga mengungkapkannya secara mendalam. Ia berhenti sejenak dalam apa yang ia sembunyikan, di mana ia melihat ketika kamu tidak memperhatikannya. Kamu tidak menemukannya dalam momen-momen yang spektakuler. Kamu menemukannya dalam keheningan di antara saat-saat ketika ia lupa bahwa ia sedang tampil. Sebuah studi tahun 2018 dari Universitas California menemukan bahwa orang yang sedang jatuh cinta cenderung secara tidak sadar mencerminkan gelombang otak satu sama lain selama percakapan. Itu bukan sekadar puisi, itu adalah ilmu saraf. Kehadiranmu, suaramu, benar-benar mengubahnya. Namun pada saat yang sama, kamu masih menggulir Reddit pada pukul 2 pagi, bertanya-tanya apakah ia benar-benar mencintaimu atau hanya menyukai gagasan untuk tidak sendirian. Mari kita perjelas. Tanpa basa-basi, tanpa dongeng, tanpa omong kosong, berikut adalah 7 tanda kuat bahwa ia tidak hanya menyukaimu, tidak hanya menyukai getaranmu, tetapi sebenarnya terikat secara emosional denganmu. Jika kamu adalah tipe pria yang tidak hanya menginginkan nasihat dangkal, jika kamu di sini karena kamu sudah selesai bermain-main dan siap untuk memahami wanita serta dirimu sendiri pada tingkat yang lebih dalam, maka dengarkan dengan seksama. Tanda pertama, ia berdebat denganmu seolah-olah ia sedang berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tunggu, apa sebenarnya? Dengarkan ini teman-teman, ketika seorang wanita benar-benar mencintaimu, ia akan berargumen seolah itu adalah hal yang sangat penting, bukan tentang hal-hal sepele seperti pekerjaan rumah tangga atau acara televisi yang sedang dibahas. Jenis pertengkaran ini terasa seperti kalian berusaha melakukan prosedur bedah yang rumit satu sama lain. Kamu menginginkan kedamaian, berkencan dengan seseorang yang tidak peduli jika kamu pergi, kamu menginginkan cinta yang tulus. Mari kita bahas ini lebih lanjut. Ia duduk di tepi tempat tidur. Ia berdiri di dekat pintu, setengah menangis, setengah marah, mengatakan hal-hal seperti, "Kamu tidak mengerti, kamu tidak akan pernah mengerti." Dan ia berpikir, "Kita baik-baik saja kemarin, mengapa kita tiba-tiba berbicara seperti ini?" Karena cinta sejati adalah sebuah komitmen, ia mengekspos dirimu. Dan ketika ia telah terjerumus dalam cinta yang dalam, saat ia jatuh cinta bukan hanya pada senyummu, tetapi juga pada bayanganmu, ia menjadi takut. Kamu harus memahami bahwa ketika seorang wanita mencintaimu, ia menyerahkan bagian-bagian emosionalnya yang sangat berharga, dan jika ia curiga kamu akan menyakiti atau mengkhianatinya, ia akan panik. Ini bukan tentang drama, ini tentang melindungi diri. Ia tidak menyerangmu. Ia membela versi dirinya yang hanya ada saat kamu ada. Ini tidak nyaman, ini membingungkan, tetapi ini nyata. Soren Kierkegaard, seorang filsuf yang menghabiskan banyak waktu memikirkan tentang cinta, pernah berkata, "Bahaya terbesar dari kehilangan diri sendiri dapat terjadi dengan sangat pelan di dunia, seolah-olah itu bukan apa-apa." Sekarang baca lagi, ia tidak berjuang karena kemarahan, ia berjuang karena takut kehilangan dirinya di dalam dirimu. Itulah paradoksnya. Wanita yang benar-benar mencintaimu terkadang akan menjadi orang yang paling sulit untuk diajak bersama, karena mencintaimu berarti menyerahkan bagian-bagian dari dirinya yang telah ia lindungi seumur hidupnya. Setiap pertengkaran, setiap reaksi berlebihan, setiap pesan yang salah dibaca, semuanya merupakan ungkapan dari alam bawah sadarnya, "Tolong jangan buat aku menyesal mencintaimu." Tanda kedua, ia menunjukkan sisi rapuhnya tanpa peringatan. Ada momen dalam setiap hubungan yang nyata yang jarang dibicarakan orang. Itu bukan ciuman pertama, bukan pengakuan cinta yang pertama. Itu adalah saat ia menunjukkan sisi rapuhnya kepadamu. Dan saya tidak berbicara tentang penampilan fisiknya, saya berbicara tentang sisi emosionalnya, kegugupan yang nyata, kekacauan,
Sejarah. Ia bersumpah tidak akan pernah mengakui hal ini kepada siapapun, apalagi kepada seseorang yang mungkin akan meninggalkannya. Ketika seorang wanita benar-benar mencintaimu, ada perubahan yang signifikan. Tiba-tiba, ketenangannya yang sempurna menjadi pilihan. Pelindung emosionalnya terlepas. Bukan karena ia mempercayaimu sebagai teman, tetapi karena dalam cara yang misterius, jiwanya mengenali jiwamu dan berkata, kamu bisa menahannya. Sekarang kamu perlu memahami bahwa ini adalah momen berharga ketika ia membiarkan topengnya jatuh, ketika ia berbicara tentang ayahnya yang pergi, atau teman yang mengkhianatinya, atau saat-saat ketika ia tidak mengenali dirinya sendiri di cermin. Itu bukan kelemahan, itu adalah penghapusan cat perang. Itu tidak selalu datang dengan tanda-tanda peringatan. Kadang-kadang itu terjadi di dapur saat ia mengiris sayuran, kadang-kadang di tempat tidur, kepalanya bersandar di dadamu saat ia membisikkan sesuatu yang belum pernah ia ucapkan sebelumnya. Kadang-kadang itu terjadi di tengah tawa ketika sebuah kenangan mengganggu kebahagiaannya dan membuatnya terengah-engah. Dan apa yang ia pikirkan, apa yang ia takutkan adalah bahwa momen ini akan membuatmu menarik diri, bahwa kamu akan melihatnya secara berbeda, bahwa kamu akan menjadi dingin, bahwa kamu akan mundur. Tetapi inilah perubahan yang ingin dicapai. Ia ingin kamu tetap tinggal, tetapi ia juga menguji apakah kamu adalah tipe pria yang mampu mencintai secara mendalam. Ini bukan hanya tentang daya tarik, tetapi tentang keterbukaan. Kita semua adalah mosaik keindahan dan kekacauan, dan ketika seseorang mencintaimu, mereka berhenti mengkurasi, mereka berhenti mengedit cuplikan sorotan dan mulai menunjukkan kepadamu kenyataan yang tak terduga. Pikirkan ini, hal yang paling berbahaya yang dapat kamu katakan dalam sebuah hubungan adalah, inilah diriku yang sebenarnya. Dan hal terindah yang bisa dilakukan seseorang sebagai balasannya adalah tidak gentar. Itulah yang ia lakukan saat ia menunjukkan sisi rapuhnya kepadamu. Ia mempertaruhkan reaksimu. Ia memperhatikan untuk melihat apakah pria yang mencintainya dalam terang masih akan mengenalinya dalam kegelapan. Jika ia tidak pernah terbuka di sekitarmu, tanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu pernah membuatnya merasa bahwa ketidaksempurnaannya diterima. Karena ketika seorang wanita mencintaimu dengan tulus, ia tidak perlu dipuja. Ia perlu diterima, bukan dalam versi sempurnanya, bukan dalam versi yang selalu menyenangkan, tetapi dalam versi yang terkadang berputar-putar, menebak-nebak, menyabotase diri sendiri, dan membutuhkan bantuan untuk menemukan jalan kembali. Kamu ingin tahu apakah ia mencintaimu? Bukan ketika ia terlihat sempurna, tetapi ketika ia membiarkanmu melihat versi dirinya yang tidak pernah ia tunjukkan dan berharap kamu tidak akan pergi. Tanda ketiga, ia mengingat detail yang kamu lupakan. Kamu pernah berkata, beberapa orang mendengarkan untuk menanggapi, beberapa orang mendengarkan untuk menghakimi, tetapi ketika seorang wanita mencintaimu, ia mendengarkan untuk mengingat. Dan saya tidak berbicara tentang ulang tahun atau topping pizza favoritmu. Yang saya maksud adalah cerita-cerita kecil yang kamu ceritakan padanya beberapa bulan yang lalu tentang bagaimana ayahmu biasa menyetir dengan jendela terbuka dan memainkan lagu-lagu Springsteen pada hari Minggu. Suatu hari kamu masuk ke mobilnya dan di sana ada lagu Springsteen di stereo tanpa pengumuman, tanpa melihat apa yang kamu lakukan. Hanya ia yang menunjukkan cinta dengan cara yang paling tenang dan paling tulus. Ketika seorang wanita sedang jatuh cinta, ia tidak mengumpulkan fakta. Ia mengumpulkan bagian-bagian dari dirimu. Ia memperhatikan ketika suaramu berubah setelah menerima panggilan dari kantor. Ia mengingat nama anjing masa kecilmu dan menyimpannya seperti harta karun. Ia tahu bagaimana kamu menyukai kopi, tetapi yang lebih penting, ia tahu mengapa. Karena kamu pernah mengatakan bahwa kakekmu melakukannya dengan cara itu, dan itu melekat dalam ingatannya. Cinta bukanlah gerakan besar, ia adalah akumulasi kenangan kecil. Itu adalah bukti tak terucapkan bahwa kamu penting baginya pada tingkat yang mendalam. Pikirkan tentang ini. Di dunia di mana setiap orang terganggu, di mana orang bahkan tidak dapat mengingat apa yang mereka makan untuk sarapan, seseorang memilih untuk mengingatmu. Itu adalah tindakan perhatian yang paling mendalam. Dan disinilah ia menjadi filosofis. Cinta sejati adalah perhatian, dan perhatian adalah mata uang kehadiran. Jadi ketika ia ingat, ketika ia membawa hal-hal yang kamu lupakan, itu bukan hanya manis, itu sakral. Ia tidak hanya mendengar kamu, ia menyaksikan kamu. Dan perhatian semacam itu jarang terjadi, itu tidak nyaman, itu membutuhkan usaha.
Jadi jika ia melakukannya, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda cinta. Tanda keempat, ia menantang kenyamananmu karena ia melihat potensi dalam dirimu. Kebanyakan pria mengacaukan kenyamanan dengan koneksi. Mereka berpikir, ia membuat saya merasa santai. Mungkin ia menyukai saya. Namun, cinta bukanlah keadaan nyaman. Cinta lebih seperti api yang membakar, yang menuntutmu untuk tumbuh atau terbakar. Ketika seorang wanita benar-benar mencintaimu, ia akan melakukan sesuatu yang menjengkelkan dan sekaligus menakjubkan. Ia akan menantangmu, bukan dengan cara yang mengkritik, bukan dengan cara yang merendahkan, tetapi dengan cara yang menunjukkan bahwa kamu mampu lebih dan ia tidak akan berpura-pura sebaliknya. Disinilah situasi menjadi tidak nyaman. Ia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuatmu merasa tidak nyaman. Ia akan mempertanyakan alasan-alasan yang telah kamu latih sepanjang hidupmu. Ia akan memperhatikan ketika kamu meredupkan cahayamu hanya untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang yang tidak pantas mendapatkan kehadiranmu, dan ia tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Ini adalah kejutan. Ia tidak melakukannya untuk mengendalikanmu. Ia melakukannya karena ketika ia mencintaimu, ia berinvestasi dalam perkembanganmu. Ia tidak mencari pria seperti dirimu saat ini. Ia mencintai perjalananmu, potensi dirimu, dan itulah mengapa ia menolak untuk menerima versi dirimu yang sedang stagnan. Namun hati-hati, karena jika kamu salah mengira tantangan tersebut sebagai kritik, kamu akan kehilangan keajaiban. Kebenarannya adalah cinta tidak memanjakanmu, mencintaimu dan menegurmu bukan karena kamu gagal, tetapi karena seseorang akhirnya melihat gambaran utuh dan cukup berani untuk berkata, "Kamu bermain kecil dan saya tidak akan membiarkanmu melakukannya." Jika ia adalah tipe wanita yang tidak membiarkanmu berbohong kepada diri sendiri, itu bukan karena ia sulit, itu karena ia berkomitmen. Tanda kelima, ia membela kamu ketika kamu tidak ada di ruangan itu. Katakanlah namamu muncul dalam percakapan dan kamu tidak ada di sana untuk mendengarnya. Pertanyaannya adalah, apakah ia tersenyum? Apakah ia mengoreksi seseorang yang salah memahami kamu? Apakah ia turun tangan bahkan secara halus ketika nada bicara seseorang mulai merendahkan? Jika seorang wanita benar-benar mencintaimu, kesetiaannya tidak bersifat performatif. Ia muncul secara naluriah dan itu terlihat di momen-momen yang tidak pernah kamu saksikan. Ia tidak mencintaimu untuk mendapatkan pujian. Ia mencintaimu dalam ketidakhadiranmu. Ketika orang berbicara tentang cinta sejati, mereka biasanya menggambarkan hal-hal yang terlihat, berpegangan tangan, memikirkanmu, pesan-pesan manis. Namun, disinilah cinta hidup dalam hal-hal yang tak terlihat. Pada saat itu, ia memilih untuk menghormati namamu ketika kamu tidak ada untuk melihatnya. Itu halus, itu filosofis, karena itu berbicara pada inti dari siapa ia percaya kamu. Bahkan ketika kamu melakukan kesalahan, mungkin terutama ketika kamu melakukan kesalahan. Ia tidak di sini untuk mempermalukanmu. Ia melindungimu dengan cara yang diam, kuat, dan mutlak. Bukan berarti ia menganggapmu sempurna, ia hanya menolak membiarkan siapapun merendahkanmu berdasarkan momen terburukmu. Berikut adalah sebuah cerita. Seorang pria pernah mendengar pacarnya di sebuah acara makan malam saat seseorang mengkritik pekerjaannya, mengatakan bahwa ia seharusnya lebih ambisius. Alih-alih mengangguk atau menertawakannya dengan canggung, ia berdiri tegak dan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang sedang ia bangun. Kamu hanya melihat apa yang terlihat. Saya tahu cetak birunya." Itulah cinta sejati, karena cinta sejati percaya pada usahamu yang tidak terlihat. Ia melihat gunung yang kamu daki, bahkan jika semua orang hanya melihatmu berdiri diam. Jadi jika ia membela kamu ketika kamu tidak ada di ruangan itu bukan romansa, itu adalah penghormatan. Tanda keenam, ia membayangkan masa depan dan kamu masih ada di dalamnya. Kamu ingin tahu apakah seorang wanita mencintaimu? Perhatikan bagaimana ia berbicara tentang masa depan dan bukan hanya pembicaraan tentang suatu hari nanti kita akan bepergian. Saya maksudkan hal-hal kecil, kalimat yang tampaknya sepele, rencana yang tidak terduga. Cara ia menggunakan kata kita bukannya aku tanpa berpikir dua kali. Ia tidak memberimu lamaran pernikahan, ia memberitahumu, aku melihat kehidupan, dan kamu adalah bagian dari cerita yang akan kujalani. Dan inilah yang sebenarnya. Ia mungkin tidak menyadari bahwa ia melakukannya. Karena ketika cinta itu nyata, masa depan menjadi sesuatu yang kalian berdua bentuk, bahkan tanpa mendeklarasikannya.
bahkan tanpa merencanakan setiap langkah. Ia berbicara tentang mengecat ulang apartemennya dan berhenti untuk bertanya, warna apa yang menurutmu akan lebih terasa seperti kita? Ia berbelanja kebutuhan sehari-hari dan mengambil teh kesukaanmu tanpa bertanya. Ia berbicara tentang Natal tahun depan dan berkata, mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda kali ini. Ini bukan sekadar kebiasaan, ini adalah indikator komitmen internalnya. Dan inilah bobot filosofisnya. Cinta tidak berakar pada kepastian, cinta berakar pada niat. Jadi ketika seorang wanita mulai membayangkan kehidupan, bahkan secara samar, dan kamu ada di dalamnya, itu bukan sekadar omong kosong. Itu adalah alam bawah sadarnya yang membangun struktur di sekitar kehadiranmu. Dan ini bukan tentang ketergantungan. Ini bukan, aku butuh kamu untuk bertahan hidup, tetapi aku ingin menciptakan sesuatu bersamamu. Karena versi masa depan ini terasa lebih nyata sekarang. Perhatikan jika ia tidak pernah berbicara tentang masa depan denganmu, bahkan dalam versi abstraknya, itu tidak selalu merupakan tanda bahaya. Tetapi itu adalah sinyal. Karena ketika cinta hadir, ia mengalir ke depan dalam waktu, tumpah ke hari esok, bergema ke suatu hari nanti. Ia tidak menulis naskah dongeng, ia hanya diam-diam menanamkanmu ke dalam rencana masa depannya, dan itu teman bukanlah hal kecil. Tanda ketujuh, ia mencintaimu meskipun versi dirimu yang masih berkembang. Katakanlah kamu belum menjadi pria yang kamu inginkan. Mungkin kamu masih mencari jati diri. Mungkin kamu memiliki mimpi tanpa rencana yang jelas, kebiasaan buruk tanpa garis waktu yang pasti, dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Jika ia tetap tinggal bukan karena kasihan, bukan karena takut, tetapi karena ia melihat kerja keras yang kamu lakukan untuk tumbuh, maka dengarkan dengan seksama. Ia tidak hanya menyukai hasil akhirnya, ia menyukai proses menjadi dirimu. Ini berbeda dari sekadar dukungan. Dukungan itu membantu. Dorongan itu indah, namun apa yang ia lakukan lebih dalam. Ia berkomitmen pada cerita yang belum selesai. Ia jatuh cinta dengan proses yang masih ditulis. Dan itu, wahai pria, adalah hal yang sangat langka, karena mencintai seseorang saat mereka belum menjadi versi terbaik diri mereka, itu adalah jenis cinta yang paling berharga. Kebanyakan orang mencintaimu karena hasilmu, tetapi ia mencintaimu karena usahamu. Bukan karena ia puas, bukan karena ia berpikir kamu tidak akan sampai di sana, tetapi karena ia memahami kondisi manusia dengan cara yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Tidak ada dari kita yang benar-benar selesai. Ia tidak menilai kamu berdasarkan potensi. Ia memberikan ruang untuk perjalananmu. Ia tahu akan ada hari-hari ketika kamu merasa gentar atau gagal, dan ia tidak akan pergi. Karena cinta sejati tidak menuntut kesempurnaan, ia meminta kehadiran. Dialah orang yang masih melihatmu saat kamu mengecewakan dirimu sendiri. Dialah orang yang masih meraih tanganmu saat kepercayaan dirimu hancur. Ia tidak mundur dari bayanganmu. Ia tetap tinggal dan membawa cahaya. Dan itulah alur cerita yang tidak kamu duga. Bukan seseorang untuk menyelamatkanmu, bukan seseorang untuk memperbaiki dirimu, tetapi seseorang untuk berjalan di sampingmu saat kamu memperbaiki dirimu. Ia tidak mencintai dirimu yang lalu. Ia tidak hanya mencintai dirimu yang akan datang. Ia mencintaimu sekarang dalam segala kekacauan, kompleksitas, dan kontradiksimu. Dan jika kamu memilikinya, jangan hanya bertahan. Bangunkan ia sebuah kerajaan. Jika ada sesuatu dalam dirimu yang terhubung, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar permainan atau taktik atau strategi yang kuat, maka saya ingin mengundangmu ke tempat yang tidak untuk semua orang. Kami telah membangun ruang khusus untuk anggota, tanpa suara, tanpa pamer. Hanya pria sepertimu, pria yang berpikir, yang merasa, yang berkembang, di mana kita tidak hanya berbicara tentang wanita, tetapi juga tentang kekuatan, tujuan, kedamaian, bagaimana tetap tenang saat dunia berisik, dan bagaimana membangun sesuatu di dalam diri yang tidak dapat diambil oleh siapapun darimu. Jadi jika ini terasa berbeda, jika ini berbicara kepadamu di tempat-tempat yang tidak kamu tunjukkan di publik, maka jangan hanya menggulir, bergabunglah dengan ruang khusus anggota. Tautan di bawah ini, saya akan menemuimu di dalam jika kamu salah satu yang mengerti. Dan jika tidak, tidak apa-apa juga. Namun jangan lupakan apa yang baru saja kamu dengar, karena suatu hari kamu akan bertemu seseorang yang menunjukkan tanda-tanda ini kepadamu.